Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di dalam suara kebenaran. Ya, saya berharap semua teman-teman dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Kiranya kita menjalani kehidupan kita selalu optimis menghadapi hidup ini. Meskipun tahun 2023 diinformasikan menghadapi tahun yang gelap. Tapi percayalah bahwa Tuhan pasti akan memberikan kita jalan keluar dalam kita menjalani kehidupan ini. Kali ini suara kebenaran ingin memberikan tanggapan terkait dengan apa yang dinyatakan oleh seorang ustadz yang bernama Kainama. Kalau teman-teman lihat ya, sudah mulai menonton tayangan video dari suara kebenaran ini, memang terlihat lebih banyak menyoroti apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama. Tidak ada maksud dan tujuan untuk menyerang pribadinya beliau, tetapi kebenaran harus dinyatakan di sini. Jadi posisi suara kebenaran ini adalah ingin menyatakan hal yang benar yang berkaitan dengan Alkitab. Karena kan yang dibongkar terus atau yang disentuh terus oleh Ustadz Kainama itulah adalah Alkitab. Jadi ya kita juga berhak untuk melakukan klarifikasi. Dalam video yang akan kita lihat ini, saya sebelum menayangkan video ini menyampaikan kepada teman-teman, siapkan logika Anda untuk bisa dipakai, pikiran kita untuk berpikir, dan siapkan perut kita, karena siapa tahu kita akan tertawa mendengarkan pernyataan dari Ustadz Kainama ini. Apa sih yang disampaikan oleh Ustadz Kainama berkaitan dengan Alkitab? Kita lihat cuplikan video berikut ini. Hei Kainama, kau sudah Islam? Jangan kau buka-buka Bible. Kau urus saja Al-Quranmu. Ya, yang saya baca itu Al-Quran. Ya, sebentar ya teman-teman. Di tayangan yang pertama ini sebetulnya begini. Dia itu kan ditanya oleh Ustadz Ipung Atria berkaitan dengan protes, katanya. Protes dari orang Kristen tentang Ustadz Kainama masih membuka dan membaca Alkitab. Saya ingin luruskan begini. Sebetulnya di dalam hal mempelajari Alkitab, itu bebas-bebas saja ya. Siapapun yang tergerak ingin mempelajari Alkitab, ya silakan saja. Itu urusan masing-masing kita. Tidak hanya karena orang Kristen, pemilik Alkitab, dalam tanda petik, lalu kita yang berhak untuk mempelajari, yang lain tidak boleh. Bukan begitu ya. Apa yang mereka sampaikan yang dianggap melarang, dalam tanda petik, Ustadz ini membaca Alkitab, bukan berarti karena konteks membaca, tapi kita tahulah sepak terjang dari beliau kan membaca, mencari sesuatu yang berpotensial, dalam tanda petik, untuk bisa menyerang Alkitab itu sendiri. Lalu dia memuatnya di dalam konten-konten dia untuk menyerang Alkitab. Itu maksudnya yang mungkin dikatakan, udah berhenti, jangan baca Alkitab, jangan bongkar-bongkar ini, kan kamu sudah punya kitab yang baru. Jadi bukan dalam konteks melarang ya, tidak boleh, tapi kita lihat ya, konteksnya ya ke pribadi dia hanya melakukan itu, menyerang Alkitab. Nah, kemudian dikatakan, loh saya kan gak baca Alkitab. Saya baca Al-Quran. Jadi di pernyataan pertama ini kita mulai menggunakan logika kita dan berpikir. Saya mengajak teman-teman untuk berpikir. Dia mengatakan, saya nggak baca Alkitab, saya baca Al-Quran. Kenapa demikian? Kita lihat terus videonya. Oke, kalau Alkitab, masa bunyinya gini? Fajaba Isa. Ini wasiatihiyah. Al-Maula ilahuna huwa Allahu Ahad. Nah, teman-teman perhatikan ya, perhatikan dan diurutkan kata demi kata. Kita mulai berlogika sekarang ya, berlogika. Jadi gini, dia mengatakan dia tidak membaca Alkitab, tapi membaca Al-Quran, oke? Kemudian dia mengatakan, kenapa? Masa kalau Alkitab bunyinya Fajaba Isa? Ya, itu ungkapan dia, Fajaba Isa. Ya kan? Lalu dia bilang, itu Bible. Itu Bible. Tapi dia bilang tadi,
saya nggak baca Bible, nggak baca Alkitab. Itu saya baca Al-Quran. Lalu dia menggunakan kata fajaba Isa. Lalu dia bilang, itu kan Bible. Nah, ya mulai pikir ini penempatan kata atau penggunaan bahasa dia yang tidak jelas ya. Ini saya kan baca Al-Quran, bukan Bible. Fajaba Isa itu Bible. Mulai bingung kita ya. Nah, kita lanjut dulu. Bible itu. Terus ketika saya baca itu, saya sama aja mengucapkan Isa. Tuh, saya menggunakan kata Isa. Terus, Ustadz jangan baca Alkitab. Udah, enggak, saya enggak baca itu Al-Quran loh. Ya kan? Tapi di belakang barusan dia bilang itu Bible. Lalu dia bilang itu Al-Quran. Jadi maksudnya Bible, Al-Quran tuh gimana sih? Nah, kita lihat. Kalau Bible kan Jesus tuh. Nah, lihat. Kalau Bible kan Jesus. Kalau Bible. Tadi dia bilang di belakang Fajaba Isa itu Bible. Itu Al-Quran. Tapi kan Bible Jesus. Jadi dari omongan kita sudah bisa lihat ya kualitas seseorang itu dari omongan itu sebenarnya kualitasnya seperti apa. Ini kualitas yang membingungkan. Di video sebelumnya saya sempat bicara, dia sering menggunakan logika loncat-loncat. Loncat sini, loncat sana, loncat sini, menggunakan ayat loncat-loncat. Kalau kali ini bukan. Dia menggunakan logika yang membingungkan gitu. Membingungkan. Saya nggak baca Al-Quran, saya baca Alkitab. Fajaba Isa, itu kan kitab. Lalu dia bilang, kalau di Bible kan Yesus, bukan Isa. Tadi dia bilang, Fajaba Isa itu kitab. Itu kan kitab. Al-Quran. Alkitab tapi Al-Quran. Tapi dia bilang, kalau di Bible itu Jesus, bukan Isa. Jadi maksudnya dia mau ngomong apa itu? Dia mau ngomong apa sebenarnya ini? Ini kan dia mencoba untuk memainkan kata, tapi sebenarnya kata yang dia mainkan itu justru membuat orang banyak berpikir, ini orang ini rada-rada ya. Bukan, nggak ada niat apa-apa, rada-rada. Ya, kita lanjut ya tayangan video berikut ini. Saya kan nggak baca itu, saya bacanya Isa, Fajaba Isa. Oh itu bukan Bible itu. Tuh, sebelum dia membacakan Markus, dia bilang, saya nggak baca Al-Quran, itu Bible. Ya Bible, tapi Al-Quran, tapi Bible. udah mulai kacau teman-teman ya. Tadi saya sudah bilang ya, siapkan logika dan siapkan perut untuk mungkin bisa ngakak gitu, ketawa bagi teman-teman yang langsung menangkap cara bicaranya dia itu cara bicara yang kayak orang gimana ya. Cara bicaranya itu loh. Nah, kita lihat kutipan apa yang dia ambil yang tentang kata Fajaba Isa. Kutipan di kitab mana ini? Markus 12:29. Fajaba Isa, ini wasiatihiya al-maula ilahuna huwa Allahu ahad. Markus 12 ayat 29 ya. Dia menyebutkan di dalam Injil Markus 12 ayat yang ke-29. Kita baca ya apa yang dicatat di dalam Markus 12 ayat yang ke-29. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Jadi yang dimaksud dia tadi tentang Fajaba Isa itu adalah Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Esa. Itu di dalam Injil Markus. Nah, itu yang dia maksudkan tadi adalah Al-Quran. Kenapa? Karena menurut dia, dalam bahasanya dia itu menggunakan kata Isa. Di dalam bahasa Yunani ya, ayat yang tadi yang disampaikan oleh Ustadz Kainama, bahasa Yunani yang dengarlah hai orang Israel, Allah kita itu Esa, itu menggunakan kata Shema Yisrael Adonai Eloheinu Echad. Jadi beda ya dengan yang dia sampaikan tadi. Yang dia sampaikan tadi, yang dia paparkan tadi itu berbeda pengungkapan bahasanya. Nah, bahasa apa yang digunakan oleh Ustadz Kainama tadi? Ya bahasa Al-Quran mungkin ya, bahasa Arab begitu ya, bahasa itu. Karena tidak sama dengan ini. Nah, artinya dia mencoba untuk menarik ke dalam bahasa Arab, lalu dia menyimpulkan, itu kan Al-Quran, bukan Alkitab. Tapi Alkitab, tapi Al-Quran gitu. Kita lihat ya, kita lihat. Itu Al-Quran bukan sih?
Kalau orang dengar pasti Al-Quran kan? Tuh, dia bilang, itu Al-Quran bukan sih? Tuh, saya bukan baca Bible, karena kalau orang dengar bahasa dia yang dia lafalkan, itu bukan bahasa Bible, bahasa Al-Quran. Tapi maksud dia itu adalah yang Alkitab tadi itu, yang Markus tadi, yang Allah itu, Esa itu, dia menggunakan bahasa Al-Quran. Lalu dia bilang, itu Al-Quran bukan sih? Al-Quran lah, kalau orang dengar itu pasti Al-Quran, bukan Alkitab gitu loh. Ya jadi, makanya dia mau bilang bahwa kalian tidak bisa melarang saya baca Alkitab, karena saya tidak sedang membaca Alkitab, sedang membaca Al-Quran. Tapi Alkitab, tapi Al-Quran. Kalau gini loh, kita mengajak untuk berlogika dengan sehat begitu, dengan sehat. Tidak ada bermaksud bermaksud tendensius terhadap satu golongan. Tapi justru dia ini loh yang mengawinkan antara Alkitab dengan Al-Quran. Dia mengawinkannya. Dia menyatukan antara Alkitab dengan Al-Quran. Lalu dia menyimpulkan Alkitab itu adalah Al-Quran. Kalau kita analisa bahasa dia, kan, kita pakai gaya analisa bahasa dia, maka dia mau mengawinkan Alkitab dengan Al-Quran. Dia mau bilang Alkitab itu adalah Al-Quran. Karena menggunakan kata Isa. Tapi pernyataan di belakang dia bilang tadi, kan kalau di Bible itu kan menggunakan kata Yesus Kristus, bukan Isa. Jadi ya saya nggak baca Bible, saya baca Al-Quran. Tapi di Bible tulisnya Yesus Kristus. Dia bacanya Isa. Jadi kan orang bingung, ini kamu mau ngomong apa sebetulnya Pak Ustadz, ya kan? Nah, dari semua pernyataan dia ada yang menarik gitu loh. Ini yang saya bilang ya, nah, makanya kalau dia menggunakan logika yang membingungkan, dia sendiri jadi bingung. Ungkapan dia itu kalau kita suruh dia dengerin videonya, dengerin sendiri, dia pasti bingung loh. Saya yakin dia sendiri bingung. Tadi gua ngomong apa sih sebenarnya? Tadi saya ngomong apa gitu loh, kok ngaco ngomongnya gitu. Saya yakin dia pasti bingung. Kita lihat ya video pernyataan terakhir dari Ustadz Kainama ini berkaitan dengan Injil atau kitab sucinya orang Kristen. Yang datang sebelum Rasulullah namanya Injil. Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat adalah firman Allah. Yang datang sebelum Rasulullah adalah Injil. Dengar ya, yang datang sebelum Rasulullah adalah Injil. Al-Quran, Zabur, dan Injil adalah firman Allah. Dengerin, Al-Quran, Zabur, dan Injil adalah firman Allah. Secara terang-terangan tanpa dia sadar, saya yakin ya, sejujur-jujurnya dia mengakui bahwa Injil adalah firman Allah. Oke? Jadi akhirnya Kainama mengakui Injil adalah firman Allah. Tiga-tiganya ya, Al-Quran, Zabur, dan Injil adalah firman Allah. Lalu kenapa bisa berbeda? Apa yang membedakan? Kita dengar pengakuan dari Ustadz Kainama. Semua setara, yang membedakan nama. Semua setara, yang membedakan nama. Oke? Jadi pernyataan dia di belakang sebelum yang terakhir ini, dia mencoba untuk mengawinkan antara kitab suci orang Kristen, Alkitab atau Bible dengan Al-Quran. Dia mau bilang Bible itu adalah Al-Quran. Ya, bukan saya yang bilang ya. Silahkan lihat dan nonton sendiri tayangan videonya. Kalau ini masuk pada konteks penistaan, dia sedang menista Al-Quran. Masa Al-Quran yang Alkitab yang mereka anggap, ya kan? Dia sendiri menganggap bahwa kitab sucinya orang Kristen itu apa-apaan. Saya tidak menyuruh mereka untuk membenci atau menghujat, menghina kitab suci, Alkitab. Tapi ya, kitab ini kitab apa-apaan. Ya kan? Apa-apaan kitab model gini. Nah, kalau dia bilang Alkitab itu adalah Al-Quran menurut dia, apa-apaan ini? Ya. Nah, pelajaran penting buat kita semua, teman-teman sekalian ya. Ya, ini pesan juga ya buat siapapun. Belajarlah untuk berpikir sebelum berbicara. Oke? Berpikir
sebelum berbicara. Pikirkan dulu. Jangan bicara dulu, baru dipikir. Sudah ngomong, baru mikir. Aduh, saya salah tadi. Bingung kata-katanya. Mikir dulu sebelum bicara. Berikanlah alasan yang lebih meyakinkan orang kenapa, katakanlah Ustadz Kainama membaca Alkitab, masih membaca Alkitab. Jangan mencoba untuk membela diri dengan kata-kata, saya nggak baca Alkitab, saya baca Al-Quran. Ya kan? Jangan mencoba bela diri dengan cara yang seperti itu. Nanti akan blunder jadinya. Blunder dan salah. Ya kan? Dan akhirnya mengundang haters. Kayaknya dia butuh deh itu ya. Untuk meningkatkan imun YouTube-nya kan. Dia butuh itu. Mengundang dan mencaci maki akhirnya kan. Jadinya mencela dia. Ah, ini orang ini kayaknya seperti yang ini ngomong apa, rada-rada. Kayak pada ngakak semua itu. Ya, lebih cerdas, lebih smart di dalam kita berargumentasi dengan orang lain. Ya kan? Dan semakin membuat kita teman-teman dari suara kebenaran, semakin bisa kita melihat mana yang benar dan mana yang salah. Demikian apa yang bisa saya tanggapi dari pernyataan stand up komedinya Ustadz Kainama. Ya kan? Mudah-mudahan ke depan kita semua semakin cerdas, semakin smart, semakin kuat, semakin diberkati Tuhan. Saya doakan teman-teman semua berada dalam berkat dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa sebagai juru selamat dalam kehidupan kita. Bersama dengan saya dalam Suara Kebenaran, kita kembali berjumpa pada Suara Kebenaran episode berikutnya. God bless you.